Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Kami hormati jamaah fardu maghrib Masjid Rahmatan lil Alamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita malam hari ini, sehingga malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir dalam kegiatan kajian rutin setiap Rabu malam Kamis dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kajian kita pada malam hari ini seperti halnya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu termasuk taman-taman surga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut majelis ta'lim itu riyadin bin riyadil jannah, termasuk taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Kalau engkau melihat taman-taman surga maka berbahagialah, bersenanglah. Wa ma riyadin min riyadil jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, Nabi menjawab halaqah dzikr, yaitu halaqah artinya melingkar, dzikr artinya mengingat. Jadi majelis ilmu, majelis yang mengingat ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan taman-taman surga. Mudah-mudahan majelis malam hari ini termasuk majelis taman-taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengikutinya termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan atas kuasa dan izin Allah Ta'ala pada yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mengkaji hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Yang kita kaji adalah syarahnya atau penjelasan hadis kitab Al-Wafi. Kita malam hari ini sampai pada hadis yang ke-31 dengan bab hakikat zuhud dan buahnya. Hadis yang akan kita kaji malam hari ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil bernama Abul Abbas atau bernama Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Ya. Abul Abbas atau Sahal ibnu Sa'ad ini adalah termasuk dari kalangan Ansor, dari sahabat Nabi dari kalangan Ansor, dan beliau termasuk sigor sahabah, termasuk sahabat yang masih kecil, sudah memeluk agama Islam, masih remaja. Walaupun masih remaja, kita
tidak boleh memandang sebelah mata karena banyak sekali yang berada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak-anak yang masih remaja, termasuk Anas ibnu Malik juga masih remaja pada saat itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, diserahkan oleh ibunya itu usia Anas bin Malik masih 10 tahun. Usia Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar ibnu Khattab itu usia 15 tahun. Abdullah ibnu Zubair juga sama sebaya. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As juga sebaya. Termasuk juga Abul Abbas Sahal ibnu Sa'ad ini juga sigarus sahabah, termasuk sahabat yang masih belia atau masih kecil. Dulu namanya bukan Sahal, aslinya namanya dulu adalah Hazin. Karena makna arti daripada Hazin itu sedih, maka Rasulullah SAW mengganti namanya Hazin ini menjadi Sahal. Sahal itu artinya mudah. Termasuk sahabat yang diberikan keberkahan umur, usia yang panjang, karena dia masih menangi Khalifah Hajar ibnu Yusuf As-Saqafi dan meninggal pada tahun 91 Hijriyah. Sampailah hadisnya pada malam hari ini kita kaji dari sahabat Nabi bernama Abul Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi an Abi Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abu Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Dari Abul Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an qala, berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nasu faqat. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan, suatu pekerjaan yang jika aku mengerjakannya maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya mereka akan mencintai. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad hasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang baru kita kaji ini adalah hadis yang mulia, hadis yang dapat kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dapat mendatangkan cinta Allah kepada hambanya. Jadi ada seorang yang bertanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin
tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah kepada hambanya dan cinta manusia kepada manusia yang lainnya. Ya. Jadi amalan yang dapat mendatangkan cinta itu banyak sekali. Salah satunya adalah diperintahkan untuk bersikap zuhud. Karena kalau sudah mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun ya, yang dibutuhkan oleh Allah pasti akan dicukupi. Sebagaimana seorang suami ketika mendapatkan cinta istrinya, maka apapun akan diberikan oleh istrinya. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang istri mendapatkan cinta suaminya, ketika anak mendapatkan cinta orang tuanya, ketika murid mendapatkan cinta gurunya, pasti akan disayang oleh orang yang mencintainya. Kita dicintai oleh orang saja senangnya luar biasa, apalagi ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini merupakan sebuah karunia yang sangat besar. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa idza ahbabtuhu, jika sudah mendapatkan cinta dari Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yubsitu biha wa rijaluhu yamshi biha. Kalau sudah dapat cinta dari Allah, kalau sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka akulah yang akan mengarahkan telinganya, kata Allah, untuk mendengar. Kalau sudah dapat cinta dari Allah, maka akulah, Allah lah yang akan mengarahkan matanya untuk melihat. Kalau sudah dapat cinta dari Allah, maka Allah lah yang akan mengarahkan tangannya untuk menggenggam. Kalau sudah dapat cinta dari Allah, maka Allah lah yang akan mengarahkan kakinya untuk melangkah. Jadi besar sekali keutamaan, dan banyak sebenarnya amalan-amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah kepada hamba. Salah satu yang juga disebutkan dalam Al-Quran adalah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi gaya hidup Rasul, kita ikuti, kita jalani, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan cintanya kepada hamba tersebut. Jadi banyak sekali. Salah satu yang dapat mendatangkan cinta Allah kepada hambanya adalah zuhud. Dulu pernah jamaah yang dimuliakan Allah, Yahudi, Nasrani, mereka pernah mengira mereka itu termasuk kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala til yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibbuhu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka menganggap bahwa Allah itu cinta kepada mereka. Tapi ternyata apa? Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Lalu kenapa ketika mereka menganggap cinta tapi bukan petunjuk yang mereka dapatkan, bukan karunia yang mereka dapatkan, tapi malah yang didapatkan oleh mereka adalah kutukan. Di Yahudi itu pernah dikutuk oleh Allah menjadi babi dan monyet. Kalau jenengan cinta kepada istri, tentu yang akan diberikan kepada istri itu kan yang baik-baik. Gak mungkin ngasih bom, gak mungkin ngasih racun, gak mungkin. Pasti ngasih bunga, ya.
pasti ngasih uang yang disenangi oleh istrinya. Begitu pula Allah, gak mungkin kalau memang Allah itu cinta, gak mungkin mereka dirubah menjadi monyet atau dirubah menjadi babi. Maka siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini amalan yang dapat mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah zuhud. Ijhad fi dunya, zuhudlah kamu di dunia, yuhibbuka Allah, maka Allah akan mencintaimu, kata Rasulullah. Wajhad fi ma fi aidin nas yuhibbuk, zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya mereka juga akan mencintaimu. Maka zuhud itu yang dapat. Apa itu zuhud, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh para ulama, salah satunya di sini kami mengutip dari Syekh Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan, berkomentar tentang zuhud. Zuhud itu tarkul ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Segala yang tidak bermanfaat, yang tidak memberikan dampak positif, yang tidak memberikan keutamaan pahala, yang tidak memberikan keutamaan kebaikan di akhirat, ditinggalkan semuanya. Jadi semua yang tidak bermanfaat di akhirat ditinggalkan, ya itulah disebut zuhud, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beda dengan wara'. Kalau wara' tarku ma la yanfa'u, tarku ma qad yadurru fil akhirah. Nah, kalau wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara syubhat. Jadi kalau di ranking itu antara zuhud dengan wara' itu, zuhud itu berada di atas wara'. Ya. Zuhud berada di atas wara'. Zuhud, wara', takwa. Orang yang meninggalkan yang haram itu disebut takwa. Kenapa kamu tidak mau minum? Oh, haram itu. Kenapa kamu enggak mau korupsi? Haram. Kenapa kamu enggak mau berzina? Haram. Nah, itu disebut takwa. Orang yang tidak mau dengan subhat disebut wara'. Di atasnya lagi ada takwa, di atas takwa ada wara'. Subhat itu sebagaimana yang pernah kita bahas adalah sesuatu yang belum jelas kehalalannya. Suatu yang tidak jelas, abu-abu, disebut putih ternyata hitam, disebut hitam ternyata putih. Nah, itu namanya subhat. Nah, meninggalkan sesuatu yang subhat, yang abu-abu, ini disebut wara'. Disebut wara'. Sedangkan yang paling tinggi yaitu zuhud, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kata Ibnu Taimiyah. Sebenarnya halal, tapi dia sudah merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya boleh, air putih boleh, mobil boleh dan sebagainya, tapi dia sudah merasa cukup. Nah, itu zuhud, disebut zuhud. Jadi kenapa kamu kok tidak melakukan? Oh, ini haram, harus ditinggalkan. Banyak orang yang mampu melakukan. Banyak orang yang mampu meninggalkan zina, banyak yang mampu meninggalkan homer, banyak yang mampu meninggalkan babi, banyak. Tapi di atasnya lagi wara', mampu meninggalkan syubhat. Nah, ini gak banyak, ini sudah.
Itu kenapa kok kamu nggak ambil proyek itu? Eman kan 80% loh kita dapat. Kira-kira mau diambil apa enggak, Pak? Dari aspal itu 80% loh yang kita dapatkan. Nah, ini. Oh, enggak mau, dia warok. Hal-hal yang tidak jelas. Ini silahkan tanda tangan, Pak. Tanda tangannya 7 kali ya. 7 kali tanda tangan. Tapi nanti pelaksanaannya hanya 1 hari. Amplopnya 7 amplop. 1 hari 7 ini amplopnya 7. Ini dari mana? Nah, gak jelas. Oh, ditolak, maka dia sudah meninggalkan sesuatu yang subhat, disebut dengan warok. Nah, kalau meninggalkan sesuatu yang halal, boleh sebenarnya itu diambil. Tapi dia sudah merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, itu disebut zuhud. Pernah kami anaknya Pak Yai. Anaknya Pak Yai dulu teman kami satu angkatan di pondok pesantren. Pada saat itu dia menikah. Seperti biasa ketika menikah itu kan mesti ngasih hadiah. Nah, pada saat itu kami ngasih hadiah parfum dan kalau nggak salah songkok ya. Beserta ada amplopnya diisi uang. Nah, pas pada saat walimah ketemu, ngobrol dan sebagainya, makan dan sebagainya. Pada saat mau pamit pulang, kami menyerahkan hadiah itu kepada yang bersangkutan dan Gusnya ini. Gus mau pulang Gus. Oh iya, terima kasih sudah datang begini-begini. Nah, saya sampaikan, saya kasihkan hadiahnya. Untuk songkok sama parfumnya diambil, untuk uangnya tidak diambil. Nah, pada saat itu kami ya agak sedikit kecewa. Loh, ini loh bukan dari nyuri, bukan dari yang haram, bukan pula dari yang subhat ya. Ini halal ini, tapi kenapa kok tidak terima? Nah, barulah ketika kami belajar zuhud ini memahami, oh ternyata ada orang-orang yang sudah merasa cukup dengan karunia yang Allah berikan sehingga dia menolak yang halal. Jadi kalau ada orang yang tidak perlu sakit hati, Pak, tidak perlu tersinggung dan sebagainya. Kenapa? Bisa jadi dia termasuk orang yang zuhud, yang ditinggalkan, yang haram ditinggalkan, yang subhat ditinggalkan, yang halal pun juga ditinggalkan. Jadi ada orang-orang seperti itu. Kira-kira ada enggak di tengah-tengah kita malam hari ini? Ada nggih? Pasti ada. Tapi kalau di berita kayaknya enggak ada. Masuklah satu ini. Soalnya di berita itu luar biasa, buka berangkas 74 kilo Pak. Emasnya. Ya Allah, ini zuhud model apa ini Ustaz? Zuhudnya 74 kilo. Masya Allah, saya mikir piala dunia itu kan trofi pialanya itu hanya 6 kilo kurang lebih, 24 karat emas murni 6 kilo. Terus kalau di Mesir itu ada topengnya Fir'aun itu, makamnya itu kan ada topeng, itu juga emas, itu seberat 10 kilo, itu 10 kilo. Terus Monas, monumen di Jakarta itu 72 kilo menurut informasi. Ini lebih banyak yang diberangkas itu. Ya Allah, zuhud nih. Zuhud. Masya Allah, tabarakallah. Jadi zuhud itu adalah ya meninggalkan, jangankan yang haram, jangankan yang subhat, yang halal pun dia tinggalkan, bukan karena apa, tapi karena sudah merasa cukup.
dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Zuhdu itu artinya zuhud. Orangnya disebut zahid. Ada kiai namanya Kiai Anwar Zahid. Kiai Anwar Zahid. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan demikian. Beda lagi dengan apa yang disampaikan oleh Imam As-Sufyan As-Sauri. Beliau menyampaikan idza zahdal abadu fid dunya, jika orang itu sudah bersikap zuhud terhadap dunia, ambatallahu hikmatan fi qalbihi, maka Allah tanamkan, Allah tumbuhkan hikmah di dalam hatinya. Wa talaqqa biha lisana, kalau sudah ditanamkan Allah hikmah di dalam hati, maka mudah dia akan menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Fabassaruhu aliyah fid dunya wadda'ahu waddawa'ahu, maka Allah bukakan basirah, Allah bukakan pandangan batinnya untuk melihat hal-hal yang rusak di dalam dunia, hal-hal yang cacat di dalam dunia, dan dia mampu melihat penyakitnya dan mampu menemukan obatnya. Jadi kalau sudah orang itu bersikap zuhud, maka Allah tanamkan hikmah di dalam hatinya. Kata Imam As-Sauri, kalau sudah tertanam hikmah di dalam hati, mudah dia menyampaikan kebenaran, mudah dia menyampaikan kebaikan. Artinya yang disampaikan itu adalah hal-hal yang positif saja. Nah, kalau sudah hikmah di dalam hati, sudah mudah menyampaikan kebaikan dan kebenaran, maka Allah bukakan basirah, Allah bukakan pandangan batinnya, Allah bukakan hatinya untuk bisa mengetahui penyakit-penyakit dunia dan bisa menemukan obat-obatnya. Itu kata Imam Ash-Shawri. Zuhud itu adalah orang yang memperoleh hikmah. Selanjutnya menurut Imam Abdullah ibnu Mubarak, zuhud itu huwallazi in asabat dunya lam yafrah wa in fattahu lam yahzan. Kalau dia dapat dunia, dia tidak berbahagia, tidak sombong, tidak angkuh. Kalau dia enggak dapat, dia juga tidak bersedih. Nah, ini kata Imam Abdullah ibnu Mubarak. Kalau enggak dapat, enggak sedih. Kalau dapat, enggak sombong, enggak angkuh, tidak jumawa, ya, tidak merasa kaya dan sebagainya. Jadi kalau dapat dia tidak angkuh, kalau enggak dapat juga dia tidak sedih. Sekarang kebalikannya, kalau enggak dapat dia marah-marah, kalau dapat flexing langsung, langsung hedon. Gaya hidupnya, langsung gaya hidupnya hedon, mobilnya mewah, rumahnya megah, perhiasan, jamnya 1 M dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau nggak dapat, pedas omongannya, kritik tajam. Nah, ini kebalikan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Jadi banyak orang yang belum dapat. Jadi orang-orang yang sering mengkritik dan sebagainya tajam itu, ya bisa jadi karena belum dapat. Tapi kalau sudah dapat tapi tetap tajam, ya bisa jadi kurang. Yang didapat kurang. Jadi maka ini betul-betul harus menjadi perhatian kita semua bahwa
ketika kita dapat untung, kita dapat penghasilan yang besar, itu tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita angkuh, tidak membuat kita berfoya-foya dan sebagainya. Ketika kita tidak dapat, dia tidak bersedih. Nah, itu kata Imam Abdullah ibnu Mubarak dalam mengomentari tentang apa itu zuhud. Selanjutnya Ibrahim bin Adham juga pernah menyampaikan bahwa az-zuhdu farahul qalbi minad dunya la farahul yad. Zuhud itu kosong hati dari dunia, bukan tangannya yang kosong dari dunia. Nah, jadi zuhud itu hatinya kosong dari dunia, tapi tangannya ada. Maksudnya adalah boleh kita punya harta, boleh kita punya kekayaan, tapi itu tidak sampai masuk ke dalam hati, cukup berada di tangan. Itu kata Imam Ibrahim bin Adham. Jadi banyak orang yang mengatakan tidak penting punya harta kekayaan karena itu dapat merusak hati, tapi sebenarnya dalam hatinya ingin mendapatkan dunia. Jadi boleh kita berbisnis, boleh kita menjalankan proyek dan sebagainya, tapi itu tidak sampai masuk ke hati. Karena kalau sudah masuk ke hati, muncul rasa kepemilikan. Kalau sudah merasa memiliki, ketika hilang membuatnya kecewa, sedih, marah dan sebagainya. Karena ini banyak juga orang yang menganggap zuhud itu adalah amalan zahir. Jadi mereka menganggap bahwa zuhud itu amalan yang nampak, amalan yang bisa dilihat, sehingga bajunya compang-camping, bajunya robek-robek. Kenapa kamu kok gak beli baju itu sudah robek-robek? Zuhud. Kenapa kamu gak kerja, kok malah berada di rumah dan sebagainya? Saya zuhud, Pak. Itu bukan zuhud, itu malas. Jadi boleh kita berbisnis, menjalankan proyek dan itu boleh, tapi apa yang kita jalankan itu tak sampai masuk ke hati, kata Imam Ibrahim bin Adham. Hanya sebatas berada di tangan, hanya berada di tangan. Kenapa? Karena ya zuhud itu bukan amalan zahir tapi amalan batin. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi, bahwa menolak yang halal karena sudah merasa cukup dengan yang sudah diberikan dan sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak juga yang orang ini yang membuat umat Islam mundur ini, ceramah yang bahas tentang zuhud ini. Ya, bukan. Zuhud itu bukan dilarang untuk berbisnis, bukan dilarang untuk proyek, bukan. Boleh berbisnis, namun bisnisnya itu nanti kalau sudah berhasil dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk membangun jalan, dipakai untuk mensekolahkan anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi itulah pengertian daripada zuhud. Ada yang keliru dalam memahami zuhud itu harus bajunya nggak usah, cukup satu saja, nggak usah kerja, nggak usah ini. Nah, ini juga pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena zuhud itu adalah amalan hati. Hatinya sudah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga ia sudah
jangankan yang haram, jangankan yang subhan, ya, yang halal pun juga dia tidak mau menerima. Ya. Dan insya Allah orang-orang ada yang semacam itu. Ya, seperti yang kami contohkan tadi, ketika kami menyampaikan hadiah yang diambil hanya parfumnya saja dan songkoknya, uangnya tidak diterima. Awalnya kami, kenapa ini tidak diterima? Kecewa, sakit hati, ada yang janggal, ini loh halal, ini juga bukan dari syubhat. Ternyata setelah mempelajari tentang zuhud, kita baru sadar bahwa ada orang-orang yang memang mereka sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sehingga menolak apa yang boleh, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita dapat mengambil pemahaman, jamaah yang dimuliakan Allah, dapat mengambil pelajaran bahwa makna daripada zuhud, kata para ulama salaf dan ulama yang datang setelah mereka, beraneka ragam, banyak maknanya, dan mengungkapkan serta menafsirkan makna zuhud di dunia. Ya, semuanya kembali kepada yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Idris Al-Haulani radhiyallahu anhu, yang artinya sungguhnya dia berkata, zuhud di dunia ini bukan dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud di dunia ialah menjadikan apa yang ada di tangan Allah lebih dipercayai daripada yang ada di tanganmu. Jika sesuatu musibah menimpamu, maka pahalanya dan simpanan kebaikannya lebih diharapkan daripada menetapnya musibah tersebut pada dirimu. Jadi zuhud itu adalah merupakan sesuatu amalan yang diyakini mendatangkan kemaslahatan di akhirat. Dalam ucapan ini zuhud ditafsirkan dalam 3 hal yang semuanya merupakan amalan hati. Sebagaimana yang kami sampaikan, bukan amalan zahir tapi amalan batin. Oleh karena itu Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, jangan memberi kesaksian kepada seorang bahwa dia bersikap zuhud, karena zuhud itu adanya di dalam hati. Jadi itu si A itu zuhud itu. Nah, saya ini termasuk zuhud. Nah, bukan, karena zuhud itu bukan diucapkan, bukan di fisik, tapi di dalam hati. Bukan. Nah, 3 hal itu adalah seorang hamba lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah. Jadi apapun yang ditimpakan kepada dirinya, yang terjadi pada diri, baik itu baik ataupun buruk, dia yakin kepada apa yang sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini timbul dari benarnya keyakinan, percaya kepada jaminan Allah bahwa dia akan senantiasa memberi rizki kepada hamba-hambanya. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah lah yang telah memberi rezeki. Jadi karena sudah diberikan rezeki oleh Allah, dia yakin betul akan dipelihara oleh Allah Ta'ala, maka dia pun jangankan yang haram, jangankan yang subhan, yang halal pun juga sudah cukup. Makanan juga tidak terlalu banyak, diambil sedikit-sedikit, semuanya secukupnya, sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Setelah itu selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang hamba apabila ditimpa musibah dalam urusan keduniawian seperti kehilangan harta, wafatnya istri atau suami atau anak, maka dia lebih mengharapkan pahala dari pada barang-barang yang hilang tersebut masih tetap ada pada dirinya. Sikap ini muncul
dari sempurnanya keyakinan, juga menunjukkan zuhudnya terhadap dunia dan kecilnya kecintaannya terhadap dunia. Jadi dia sudah merasa cukup. Jadi ketika ada yang hilang, dicuri, meninggal istrinya atau suaminya meninggal, anaknya dan sebagainya, itu dia tidak merasa kehilangan terhadap barang tersebut, tapi dia yakin terhadap barang tersebut hilang itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi ini muncul, sikap sebagian ini muncul karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia tidak terpengaruh oleh pujian yang disampaikan oleh orang yang memuji. Dia juga tidak terpengaruh dengan cacian. Dipuji tidak tinggi, dicaci dia tidak jatuh. Jadi ini adalah tanda zuhudnya kepada dunia, di mana dia memandangnya remeh dan kecintaan kepadanya tidak besar kepada apapun. Jadi cintanya itu tidak full power, tidak besar, tidak menggebu-gebu kepada istri, kepada anak dan sebagainya. Dia betul-betul memfokuskan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam-macam zuhud di dalam kitab Al-Wafi ini disebutkan. Sebagian kaum ulama salaf membagi yang pertama zuhud dari syirik dan dari beribadah kepada selain Allah. Ini dalam beribadah. Zuhud dari semua yang diharamkan dan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah zuhud dari yang halal, seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi dia bukannya menghina dan sebagainya, tidak, tapi dia dalam rangka sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah untuk bisa menanamkan sifat zuhud dalam hati. Yang pertama, menghadirkan gambaran tentang akhirat. Jadi banyak memikirkan akhirat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat tersebut setan dan hawa nafsu akan dikalahkan, serta dirinya akan berpaling dari kelezatan dunia dan kesenangan yang fana, yaitu kesenangan dunia. Yang kedua, langkah-langkah untuk bisa menghadirkan zuhud adalah menghadirkan gambaran tentang kelezatan dunia yang menyibukkan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang dapat memalingkan dia dari akhirat, nah ini diabaikan, menurunkan derajat di sisi Allah, mengharuskan dirinya memenjarakannya dalam tempo yang lama dan berdiri di hari yang penuh kesulitan untuk ditanya tentang bersyukur kepada pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah merasakan keletihan yang berat dan kehinaan dalam meraih kenikmatan dunia yang banyak tipuannya. Jadi apa yang dirasakan oleh manusia, kerja, kecewa dan sebagainya, itu semua adalah merupakan tipuan yang fana, nikmat yang sebentar. Maka kita pun juga harus benar-benar bisa mengendalikan diri, punya self control yang baik, agar kita semua bisa menanamkan sifat zuhud itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita sifat zuhud, tidak dalam zahirnya saja, tapi betul-betul di dalam batin ini kita melatih diri untuk bisa merasa cukup dengan apa yang sudah diperoleh. Bukan berarti kita tidak mau kendaraan dan sampai boleh kendaraan, boleh bisnis, boleh segalanya boleh, tapi semua itu dimiliki untuk bisa menjadi kendaraan
mengantarkan dirinya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.